tema yang akan saya sampaikan dan dipesan oleh gereja, gembala adalah be strong. Having done, menjadi kuat, setelah itu stand firm, tetap tegar. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang akan kita baca. Dari mana tema ini? Dari Efesus. Mari tolong ditayangkan, ditayangkan. Kita akan lihat Kita akan lihat bahwa tema dari tempat ini saudara sekalian. Tolong tayangkan Efesus Faksal Faksal ke-6 ayat 10. Saya bacakan Akhirnya hendaklah kamu kuat be strong di dalam Tuhan, di dalam yaitu kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat yaitu sang iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan yaitu penghulu, yaitu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan suatu perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri, stand firm, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, having done, Jadi berdirilah tegak, bersikap berikat pinggang, kebenaran, dan berbaju riakan yaitu keadilan, keadilan. 15, kakimu kasutnya yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Keadaan yaitu menggunakanlah yaitu perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat yaitu memadamkan semua panah api dari sang jahat. Satan Hojian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jikalau membuka yaitu mulutku dikaruniakannya yaitu berkat antara yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kolose 20 yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Ini selesai. Kita bacakan 1 Timotius 4章第8节. Lihatlah, latihlah badani terbatas gunanya. 操练身体益处还少, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun untuk hidup akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan indah bagi saya, dan saya percaya juga akan menjadi berkat bagi Anda. Sebelum saya menganalisa bagian ini, menguraikan, saya minta Anda melihat satu film tidak sampai 2 menit, pendek. Saya yakin percaya akan menjadi suatu impact besar dalam kehidupan Anda. Bagi Anda yang belum menerima Kristus, renungkan film ini, pendek ini. Dan bagi Anda dan saya yang sudah terima Kristus, renungkan juga apa yang harus kita kerjakan di dalam film ini. Ayo silakan. Orang terhebat dalam sejarah, Yesus, tidak memiliki hamba tapi mereka memanggilnya Tuan. Belum memiliki gelar tapi mereka memanggilnya Guru. Tidak punya obat tapi dia adalah penyembuh. Dia tidak memiliki pasukan bersenjata tetapi raja-raja takut kepadanya.
Dia tidak memenangkan pertempuran militer, namun dia menaklukkan dunia. Dia tidak memerintah negara, tapi mereka memanggilnya raja. Dia tidak melakukan kejahatan, tapi mereka menyalibkannya. Dia mati dikubur di sebuah makam, tapi dia hidup hari ini. Kerajaannya bukan dari dunia ini, namun ada di hati mereka yang percaya kepadanya. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan, dan firman-Nya mengubah miliaran orang. Dia tidak menawarkan kekayaan materi, namun dialah harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Dalam kelemahannya, kita mendapat kekuatan. Dalam penderitaannya, kita diselamatkan. Orang terhebat dalam sejarah yang telah memberikan penebusan, kasih, dan kehidupan kekal, namanya Yesus Kristus. Jika kamu percaya pesan ini, ketik amin, dan bagikan ke semua orang yang kamu kasihi. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, setelah Anda menyaksikan film yang pendek ini, saya nggak tahu apa menjadi perasaan Anda. Saya akan mengajak Anda melihat yang pertama, sudahkah saya memiliki Kristus yang luar biasa? Secara manusia, tidak mungkin. Secara manusia, impossible. Tapi kenyataan dalam sejarah manusia, Kristus mempunyai pengaruh luar biasa. Ya, dia orang biasa, tukang kayu, tapi orang menyebut dia sebagai raja. Dia bukan seorang dokter, ya biasa, tapi orang minta tolong karena dia tabib yang paling besar. Saudara sekalian, hal-hal semacam ini sangat kontradiksi, tidak masuk akal, ya impossible, tapi sudah menjadi kenyataan. Hanya satu jawaban, dia bukan manusia biasa. Dia lain daripada yang lain. Dunia penuh dengan orang-orang yang hebat, tapi mereka semua mati. Jadi kalau Anda dan saya mencari seorang betul-betul yang bisa menolong saya dalam waktu sementara ini, hidup ini, dengan penuh pergumulan, dan selesai itu semua, masih ada hidup kekal, mulai lagi. Saudara, pikirkan. Jangan puas dengan KTP Anda, ada satu agama. Agama semua baik, kita harus hormati, jangan sembarangan mencemooh, tapi Anda dan saya perlu mencari juru selamat. Yang disembah saat ini banyak orang yang hebat, tapi mereka mati. Anda dan saya tidak perlu siarah, karena Kristus sudah bangkit meninggalkan kubur yang kosong. Karena itu sekali lagi saudara sekalian, Tuhan katakan kepada yaitu Yohanes, ya Rasul waktu di Patmos mengatakan, aku Alfa, aku Omega, aku hidup, aku pernah mati, hidup selama-lamanya, dan tanganku membawa kunci maut. Itu plural. Berarti apa saudara sekalian? Dia menguasai semua. Kalau hari ini Anda belum percaya, ya jangan seperti Paulus. Dia dulu Saul, menentang, tidak percaya kebangkitan. Tapi akhirnya tersungkur, bukan hanya percaya, dia bahkan bermati syahid untuk Kristus yang dia tentang. Saya harapkan sangat pagi ini, ya Anda baik di loteng, di bawah, saya tidak kenal. Tapi Tuhan tahu, carilah Kristus, terimalah, bukalah hati. Zaman ini akan lewat. Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat penting. Jangan lewatkan, kematian tidak ada hubungan dengan kesehatan. Kematian tidak ada hubungan dengan usia muda. Kapan saja. Bukan hanya untuk orang yang sakit atau orang yang tua. Tidak. Kematian itu untuk setiap kita. Karena itu hidup ini ya ada eksiden yang tidak diprediksi kita. Di luar dugaan kita. Nah sebelum itu datang. Sebelum itu. Sewaktu-waktu akan datang saudara sekalian. Anda dan saya harus siap. Sekali lagi tolong. Dan saya bersul dalam cinta kasih Tuhan. Jangan keraskan hati. Ya tahun ini lewat dengan cepat. Ya saudara-saudara sekalian kita masuk bulan Juni. Cepat sekali, tidak terasa. Sekali lagi tolong tanya. Sudahkah Anda diselamatkan? Kalau hari ini kita giliran. Harus bertemu dengan Tuhan. Sudahkah Anda diselamatkan? Ini penting sekali. Nah saudara-saudara yang kedua. Bagi Anda dan saya yang sudah diselamatkan. Saya bertanya kepada Anda. Firman Tuhan tadi itu sebetulnya perkataan Paulus. Paulus mengatakan jelas sekali ya kepada anak muda Timotius. Hari ini aku menjadi seperti ini anugerah Tuhan. Dulu aku tentang Tuhan. Tapi aku menerima anugerah. Tidak sia-siakan anugerah. Aku bekerja lebih capek, lebih keras, lebih sungguh-sungguh, lebih komit daripada yang lain. Saudara-saudara ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Karena itu Paulus katakan,
be strong. Jadilah kuat. Ya, having done. Lakukan sesuatu dalam hidupmu semasa masih ada kesempatan. Tidak cukup. Setelah kau selesai semua ini, yang ketiga, tetap berdiri, stand firm. Ya, kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sama yang saya kasih, ini yang ya hari ini kita akan sharingkan. Ya, 我要分享的就是要刚强，要成就一切，而且要站立得住。Ya, dengan demikian kita akan melihat hidup akan berarti siap bertemu dengan Dia di angkasa dan menikmati semua janji Tuhan. Sama yang saya kasih, tolong tanya ya. Sebelum saya meneruskan 3 hal, saya tolong tanya. Sering kita dengar, ya kesehatan itu nomor 1. Ya, 健康第一. Yang kedua, kesehatan itu 唯一, satu-satunya. Wah, ini lebih hebat lagi. Yang ketiga, 健康重要. Kesehatan itu penting. Tolong tanya yang mana yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tadi dalam 1 Timotius sebetulnya udah ada jawabannya. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda merasakan setelah selesai dunia ini sementara, gak ada apa-apanya. Ya seperti seekor ya binatang meninggal, ya meninggal, habis sudah. No, jangan. Lain, binatang, habis. Tapi Anda dan saya diciptakan, firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan mengembuskan nafas kekal yang selama dalam hidup Anda. Itu yang menjadi nilai Anda. Ya, evaluasi yang paling penting di sana. Sementara ini penting. 健康重要. Saya juga sampai saat ini saya masih termasuk orang yang cukup sehat, saudara sekalian. Tidak ada banyak penyakit dan masih suaranya kenceng, gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena apa? Saya juga perhatikan, saya pernah sakit, saudara sekalian, tahun 70 waktu saya praktek di ya Bandung, selesai di saat kuliah, ya, terus setelah itu praktek, ya, saya masuk rumah sakit Advent karena bleeding mah. Nah, sejak itu saya nggak bisa makan makanan yang keras. Jadi, wah, saat itu saya mulai merasakan kesehatan itu penting. Tahun 76 saya pernah kena tenggorokan ini. Gak bisa keluar suara, gak bisa nyanyi, gak bisa khotbah. Wah, saya pikir ini kanker pasti, kanker. Ya, kanker. Tapi puji Tuhan bukan, ternyata ada polip di pita suara. Sampai setengah tahun saya gak bisa nyanyi, suaranya serak sekali. Nah, hari ini udah pulih semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mulai merasakan kesehatan itu sangat penting sekali, harus dijaga, harus olahraga, harus ya jangan sembarangan makan. Kalau makan ya sop kambing, jangan katakan nanti di surga gak ada, sekarang mumpung ya kesempatan. Jangan, awas ya, boleh makan ya secukupnya. Jagalah tubuh ini. Puji Tuhan, saya udah 77 ya, mudah-mudahan awet muda ya. Saudara-saudara sekalian, saya katakan sekali lagi, kesehatan penting. Tapi yang lebih penting, Paulus mengatakan, latih tubuh, 操练身体，益处还少. Ada, tapi awas. Ya, istri saya dulu pemain basketball nasional. Karena latihannya terlalu keras, saya lihat dia latihan waktu muda itu angkat besi dan sebagainya. Sampai sekarang itu mulai sakit-sakitan, saya lebih sehat dari dia. Gitu? Nah, berarti apa? Ya, intung hen hao. Olahraga baik, tapi mesti ada batasnya. Kalau enggak, nah sekarang kena dampaknya waktu usia tua ini. Ya, boyoknya, lumbarnya sakit, ya jalannya kaku, ini semua ya semutan. Saudara-saudara sekalian, kondisi semacam ini membuat kita, Paulus mengatakan, weitu jingqian, hanya ibadah. Itu penting sekali. Dan jiwa roh itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kalau itu benar, berarti apa saudara sekalian? Ingat ya, Anda harus perhatikan tubuh. Karena ini bait Allah, harus dijaga dengan baik. Jangan sembarangan, istirahat cukup, makan secukupnya, supaya sehat. Tapi yang penting lagi, hal rohani. Nah, kalau itu benar saudara sekalian, Paulus mengatakan 3 hal. Engkau harus dipakai sama Tuhan, karena hidup ini sementara. Dan gimana dipakai Tuhan? Paulus dalam firman Tuhan, Efesus pasal 6, jelaskan yang pertama, be strong. Gimana be strong? Ya, satu hal yang paling penting. Ini ini kita punya ya pinggang, harus kuat. Ya, kuat dengan apa? Dengan ichen li su yao. Dengan kebenaran menguatkan kita punya pinggang. Terus ikong ije xiong, ya, dengan keadilan Allah untuk menutupi, yaitu di depan kita ini benteng ini ada tempat-tempat organ yang paling penting, jantung khususnya.
Saudara-saudara sekalian, yang pertama berarti apa saudara sekalian? Dikatakan jelas cenli, kebenaran, dan yaitu kebenaran dengan yaitu kong-i. Nah, dua ini yang satu, siapa itu cenli? Apa itu cenli? Apa itu kebenaran? Yesus mengatakan, wo jiushi cenli, wo taolu cenli senming. Jelas ya, berarti dalam hidup Anda dan saya itu yang paling penting, Kristus harus diutamakan. Senternya itu, pusatnya itu Kristus. Awas, jangan gantikan yang lain lagi. Bukan tokoh-tokoh yang lain, itu semua hebat, luar biasa. Tapi sekali lagi, Paulus mengatakan Kristus. Ibrani juga mengatakan, dalam segala pergumulan, renungkan dia, pusatkan dia, pikirkan dia, pengalaman dia, ajaran dia, firman-Nya. Saudara-saudara, kalau Anda dan saya hari ini mau mengutamakan hal itu, pasti kuat, pasti strong, pasti mempunyai kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Nah, kita tahu nantinya, ya iblis itu ada serangan, panah, hojian, dilepaskan. Panah itu apa? Nanti saya ceritakan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya, aktif di dalam gereja itu penting. Saya mengharapkan semua kita aktif, ambil bagian. Tapi sekali lagi, posisi, baik itu hamba Tuhan, rohaniwan, baik itu majelis, baik itu guru sebagai, baik itu ya anggota daripada paduan suara, apapun juga, ingat ya, aktif bisa yang kelihatan di luar tidak bisa menggantikan rohani Anda dan saya di hadapan Tuhan. Itu lain. Awas, jangan tertipu. Saya aktif, saya ikut setiap hari di gereja, saya ambil bagian, bagus. Kristus cinta gereja, kita harus cinta gereja. Jangan sampai terecoh dengan suatu perkataan, saya cinta Yesus, tapi saya tidak cinta gereja. Awas, ini siasat saat ini, khususnya muda-mudi, tolong ya. Jangan percaya. Kristus mati untuk gereja. Saya ngerti, gereja itu yang abstrak, yang tidak kelihatan. Tapi ingat ya, gereja yang kelihatan itu pun akan Tuhan bangun. Tadi dalam doa saya katakan bahwa bait Allah ketiga itu akan dibangun. Kalau bangunan tidak penting, saudara sekalian, tidak mungkin. Ngapain? Ya, kenapa? Bait Allah itu waktu diciptakan kemuliaan Tuhan. Kemah datang kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan, Hakim mengatakan nanti kemuliaan bait Allah ini lebih besar kemudian daripada sekarang. Berarti apa? Yang fisik yang kelihatan pun itu penting. Dan terakhir akhir zaman, nanti lihat. Waktu bait Allah ketiga mulai dibangun. Nah ini sekarang dalam persiapan. Ya, kalau Anda melihat berarti kejadian Kristus datang untuk kedua kali itu lebih dekat. Nah sekali lagi saya katakan jangan menggantikan aktivitas yang luar merupakan suatu rohani saya tidak. Kenapa gereja sekarang menjadi chaos, pecah dan sebagainya? Karena posisi digantikan yaitu kerohanian tidak. Ingat ya hal ini. Karena itu Musa berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai saya, jangan pimpin bani ini. Tuhan katakan, malaikatku akan menyertai kamu, engkau pimpin. Aku tidak. Musa mengatakan, tidak Tuhan. Tidak Tuhan. Harus Tuhan sendiri menyertai saya. Nah Tuhan Immanuel yang maha ajaib, yang maha kuasa, Bapak surgawi yang penuh dengan cinta kasih, waktu menyertai Anda, itu baru betul-betul rohani. Tapi pertanyaannya, gimana Tuhan menyertai saya? Yesus mengatakan, firman-Ku itu adalah roh dan kebenaran-Ku. Engkau mau berbuah, mau jadi strong, mau menggenapi sesuatu, tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Nah itu artinya apa? Artinya personal relationship with God itu sangat penting. Hubungan pribadi, saudara, nggak bisa ditawar. Nggak bisa. Saya katakan sekali lagi, dalam kesibukan Anda, tolong tanya, sibuk kan? Akhirnya kita berkata, saya nggak punya waktu untuk meditasi. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Nggak ada waktu untuk membaca firman Tuhan berdoa. Awas. Kalau Anda dalam kondisi itu, saya katakan Anda sedang tidak kuat. Kristus anak Allah sangat sibuk. Tapi tiap pagi dia selalu menjaga hubungan itu dengan Tuhan. Malam hari sebelum istirahat, dia juga membuat suatu hubungan dengan Tuhan. Jemaat yang saya kasih, sesibuk-sibuknya Anda, jangan sampai yaitu hubungan dengan Tuhan itu terputus. Harus ada firman, harus ada meditasi, berdoa bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak akan rugi, itu tidak akan menjadi suatu kerugian Anda. Justru yang Anda dan saya tidak mungkin lakukan, Tuhan lakukan.
Dalam pelayanan saya 54 tahun, saudara sekalian. Saya mengalami semua itu. Bukan dengan kekuatan manusia, nanti saya akan saksikan. Bukan dengan kekuatan diri saya, tidak ada. Saya lemah, saya penuh dengan tantangan. Tapi karena kuasa itu, firman Tuhan itu, kekuatan Tuhan itu, janji Tuhan itu, yang membuat semua itu akan terjadi. Saya percaya, dengan yaitu be strong, menjadi kuat, gereja diberkati. Menjadi kuat, keluarga Anda diberkati. Kalau Anda dan saya aktif di gereja, sedangkan keluarga kita tidak stabil, ya, dan ada banyak masalah yang kita nggak mengerti, ya. Saya bukan berarti perjalanan ini nggak ada kayu salib, tidak. Tapi sekali lagi, kalau kita hanya mementingkan yaitu yang luar, daunnya itu bagus, daunnya itu bagus, tapi tidak beri akarnya. Akarnya itu apa, saudara sekalian? Firman Tuhan, Kristus sendiri. Sekali lagi, tolong kembali kepada akar. Ya, itu harus dibangun. Berikan waktu tiap pagi sebelum tidur dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan. Saudara sekalian, itu akan menjadi sepan kongpe. Ya, pakai 10 kilo tapi hasilnya 100. Jangan pakai 100 kilo, hasilnya cuma 10, saudara sekalian. Awas, ini yang penting. Be strong itu harus kembali kepada kebenaran. Be strong harus yaitu sifat-sifat Tuhan, keilahian. Ya, buah Roh Kudus itu harus menjadi kehidupan saya dalam kehidupan sehari-hari. Ini pertama. Jelas ya. Kedua, setelah be strong, saudara sekalian, yaitu having done. Selesaikan yang Tuhan titipkan. Nah, setelah kita menjadi kuat, saudara sekalian, ya, dengan firman Tuhan, dengan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan kita mulai bekerja. Di tempat itu Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sekali lagi Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 1, ya, siang malam maka ta so zhou de jing du sun li. Apa yang dia kerjakan akan lancar, bahkan nanti dalam waktu pengadilan Tuhan terakhir, orang benar itu bisa tegap berdiri. Puji syukur kepada Tuhan. Rumus rohani ini jangan diganti. Gereja perlu mengikuti perkembangan dunia dan sebagainya. Ya, dengan high tech, dengan ya, IT yang tinggi, bahkan dengan AI sekarang ini terus berkembang, ikuti gak apa-apa. Tapi sekali lagi, kekuatan sejati itu gimana be strong, gimana having done, menyelesaikan. Paulus mengatakan, aku diselamatkan karena anugerah. Tapi hari ini aku bisa melayani pun itu anugerah Tuhan. Jemaat yang saya kasih, sekali lagi, Tuhan sudah memberikan Anda banyak bakat, talenta, dan suatu keberhasilan yang luar biasa. Saya sangat mengharapkan jangan untuk dinikmati diri sendiri. Tidak, sharingkan. Karena hati Kristus itu hati untuk memberi. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku panggil engkau. Engkau dari tempat Ur yang menyembah berhala. Ya, engkau belum kenal aku, sekarang aku panggil. Aku akan berkati engkau. Engkau akan menjadi berkat untuk semua bangsa. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, politik dunia sedang berubah. Di Timur Tengah, ketegangan semua saat ini. Saudara sekalian, bangsa yang kecil, negara kecil, Israel, kok bisa disegani? Jumlah yang kecil. Ya, Anwar Sadat pernah mengatakan, negara kecil, kami kepung, usir, masuk ke Laut Kolsom, Laut Merah. Tidak. Sejarah membuktikan luar biasa sampai saat ini. Kenapa? Janji Tuhan kepada Abraham. Dan mereka keturunan Abraham, dan Tuhan mengatakan, kalau sistem dunia ini, ya, awan ini, angkasa ini berubah, saya baru tinggalkan. Kalau enggak berubah, berarti apa? Saya tetap mengasihi. Tapi akhirnya gimana kita akan lihat. Sekali lagi, kita bukan bicara politik, tapi sekali lagi, bangsa ini adalah pilihan Tuhan, dan bangsa ini diberkati Tuhan, dan memang terakhir, waktu Kristus datang, kedua kalinya mereka dikepung, dan mereka akan melihat Kristus ternyata ini Mesias, kembali kepada Tuhan, dan saat itu Kristus datang untuk kedua kalinya, yaitu ya, Kanlansan Zaitun. Cuma yang saya ceritakan semua ini agar Anda tahu, kita harus mengerjakan sesuatu. Kalau hari ini Anda belum mengerjakan sesuatu, ayo berdoa kepada Tuhan. Tuhan, banyak berkat yang sudah Tuhan karuniakan dalam keluarga, dalam usaha. Dulu nggak ada apa-apa.
什么都没有，现在什么都有，从没有到有，从有到丰富，dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi limpah. Untuk apa? Nikmati silakan, itu berkat Tuhan. Tapi jangan lupa tanggung jawab Anda dan saya. Jemaat yang saya kasih, saya selalu mengatakan, ya orang mengatakan juga, saya baru dengar seorang hamba mengatakan, waktu di Makassar seorang senior mengatakan, pendeta Ho itu botol. Tahu botol? Tahu, singkatan bodoh tolol. Itu botol. Jangan marah orang botol ya saudara sekalian ya. Ini enggak enak. Tapi saya katakan ketawa. Ya saya botol, betul enggak apa-apa. Tapi saya botol untuk Tuhan, enggak apa-apa. Udah emeritus 13 tahun yang lalu. Ngapain ngoyo-ngoyo sampai saat ini. Puji syukur, nanti saudara akan saksikan. Justru jadi botol Tuhan itu indah. Saudara sekalian, Tuhan akan berkuasa melihat. Dan sekarang saya akan mengajak Anda juga nanti. Ayo sama-sama jadi botol Tuhan. Enggak, itu hikmat. Lagu mengatakan mumpung sekarang kesempatan. Kesempatan untuk percaya Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu besok. Besok belum tentu milik kita. Belum tentu. Anda bisa sehat. Banyak contoh saudara sekalian, apalagi COVID yang lalu. Banyak yang sehat, yang muda. Lebih jalan dari kita. Anda dan saya diberkati sampai saat bisa sehat. Masih punya nafas, bisa bekerja. Puji Tuhan. Tapi sekali lagi, layani dia. Layani dia. Yang ketiga, setelah be strong, having done, stand firm. Saudara-saudara sekalian, hal ini enggak gampang. Gimana menjadi, yaitu finishing well. Itu harus menjadi tujuan kita. Ya, dari muda melayani, sampai tua melayani, sampai Tuhan panggil, Anda dan saya tetap melayani, sampai Tuhan datang. Nah itu yang dikatakan oleh yaitu Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ini. Jemaat yang saya kasih, hidup ini sementara ya, sementara. Anda mempunyai berkat, Anda mempunyai talenta. Ya, Anda sudah melihat kuasa Tuhan. Yesus mengatakan satu saat nanti, saudara sekalian, waktu dia datang, tidak menanya kepada kita berapa pabrik yang engkau bangun, berapa usaha, berapa franchise. Tidak, Tuhan katakan, sudahkah engkau waktu aku sakit, engkau menjenguk. Waktu aku lapar, engkau memberi. Waktu aku, yaitu telanjang, engkau memberikan baju kepadaku. Orang benar mengatakan, Tuhan kapan? Tuhan katakan, lakukan hal itu untuk seorang yang paling kecil. Itu berarti engkau sudah lakukan untuk aku. Berarti apa saudara sekalian? Titel semua usaha kita pergi. Dan, tapi yang Tuhan minta, apa yang sudah engkau tinggalkan untuk orang-orang yang susah. Justru perkataan dan bagian ini mendorong saya sampai saat ini tetap melayani Tuhan. Selama Tuhan masih berikan kesehatan, masih bisa lari, masih bisa jalan untuk Tuhan, saya kerjakan hal itu. Cuman yang saya kasih, hari saya mengajak setiap kita, ayo finishing well. Kapan gak tahu. Tapi mumpung Tuhan masih berikan Anda dan saya nafas kesehatan, kerjakan hal itu. Saudara sekalian, otak kita dengan hati kita itu cuma jarak 15 cm, 20 cm. Tapi ini yang menentukan. Saya sangat mengharapkan sangat dari otak sampai hati itu sehat, be strong. Setelah itu jalan terus. Perjalanan ini apa? Dikatakan memakai kasut daripada Injil. Chuan fu ing de xie berarti apa? Dipanggil untuk memberitakan Injil. Gereja kalau tidak lagi berbicara misi. Kalau Anda dan saya tidak lagi mau membicarakan tentang pelayanan di luar, hanya cukup untuk TikTok, itu nilainya tidak ada, terlalu besar. Anda dan saya dipilih, saudara gereja, untuk apa? Untuk misi, untuk penginjilan. Nah, sudahkah kita mengambil bagian? Jangan dilihat pelayanan misi itu dengan suipoa, yaitu dagang. Enggak ada. Itu memang invest. Itu harus korban. Itu harus rugi. Tapi balasnya, saudara sekalian, kembalinya itu jauh lebih besar. Ya, Yesus mengatakan, dia cuan tau qian shijie, mendapatkan seluruh dunia, hilang nyawa. Enggak ada artinya. Kita sekarang udah diselamatkan. Gimana bahwa nilai ini dari saya itu diteruskan. Sehingga orang di sekitar saya, di PIK ini, bahkan di Jakarta ini, bahkan di luar ini, saudara sekalian, bisa mengenal Kristus. Itu penting sekali. Semoga Tuhan berikan kita hati. Apalagi
Anda sebagai pemimpin gereja. Saya mengharapkan sangat, sekarang udah menjadi gereja mentereng, semua udah ada SDM ya untuk bangunan dan fasilitas semua lebih lengkap. Saudara sekalian, jangan tunggu nanti dewasa, nggak perlu. Sekarang ini sudah, puji syukur kepada Tuhan. Tahun lalu waktu Anda di sini dengan Pluit sama-sama ke Singkawang adakan KKR. Ya, bagi mereka yang ikut lihat sangat terharu sekali. Ya, 93-94 orang tua murid percaya Tuhan ke depan menerima Kristus. Anak-anak 300-400 orang mereka percaya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, nanti ada saksikan apa yang Anda kerjakan itu luar biasa. Ini hanya sebagian. Sekali lagi, misi banyak. Cuma karena Tuhan panggil saya selama 13 tahun emeritus mengerjakan hal ini. Saya akan katakan ini bagi pelayanan saya sangat bernilai. 51 tahun saya masuk GKY. Ya, Pluit 50 tahun ini. Ya, saudara-saudara sekalian, betul-betul itu cinta kasih kuasa Tuhan. Dan dari PIK dibuka, ya, dari Pluit dibuka PIK ini menjadi gereja besar lagi. Sebetulnya masih punya cucu cicit sebetulnya Pluit. Puji syukur kepada Tuhan. Bila visi misi ini teruskan, bukan di Jakarta, ya, di luar pulau, di Surabaya, ya juga ada, ya, di Medan juga ada, tapi sekarang menuju kepada Singkawang serta Kupang dan Lubuk Linggau. Saya katakan semua ini hasil maksud, ayo be strong, having done and stand firm. Kalau 3 hal ini Anda kerjakan, sudah saya siap bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sering mengatakan Tuhan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, luar biasa. Tapi waktu saya menyanyikan lagu ini, Tuhanku luar biasa, Akbar, luar biasa. Tapi Tuhan bertanya, gimana anak-anakku? Gimana hambaku? Menjadi orang Kristen yang baik. Tuhan katakan jelas sekali, engkau akan melihat yang lebih besar. Akan mengerjakan yang lebih besar. Semoga, apalagi kita hari ini perjamuan kudus, dia korban. Roti melambangkan tubuh, anggur melambangkan darah. Tolong tanya, berapa banyak pengorbanan Anda, saya, untuk Tuhan yang mencintai. Tuhan katakan, aku mati untuk gereja. Karena itu engkau juga mengasihi gerejaku sampai ajal. Kita berdoa.